Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom, apa kabar? Selamat siang di hari Senin ini mengawali minggu hari ini. Ya, bagaimana kabarnya? Tetap sehat, luar biasa. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, karena setiap Senin seperti biasa pukul 2 siang hadir program Parlementaria yang merupakan program kerjasama Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Rumah Disway nomor 1 Kaltim. Ya, dan bersama saya ini Cita, kali ini spesial sekali. Hari ini saya berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Wow, kalau biasanya kita Parlementaria hadir hanya di Kota Samarinda aja ya. Dan saat ini kita akan berjalan-jalan. Nah, ini kita akan lebih mengenal lagi anggota-anggota dewan, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur saja, tapi juga nanti kita akan merambah ke kabupaten kota lainnya. Dan hari ini tentunya spesial, bersama saya sudah hadir salah satu anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Langsung aja kita siapa hari ini bintang tamu kita. Assalamualaikum Pak Syarifuddin HR ya. Waalaikumsalam Mbak. HR-nya apa nih Pak? Haji Ridwan. Oh, Haji Ridwan, Masya Allah. Apa kabar Pak Syarifuddin? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Sibuk apa nih Pak hari ini atau dalam waktu dekat ini? Ya, kesibukan kan hampir tiap hari. Kita ya kadang-kadang ke desa-desa atau ke kelurahan-kelurahan. Biasalah menyapa konstituen kita. Iya. Selain kita di kantor ya selalu terbuka untuk menyapa konstituen. Oke. Nah, Sobatkom semua, seperti biasa ya, kalau di Parlementaria ini kita kan ingin mengenal lebih dekat dengan sosok-sosok wakil rakyat yang ada di sekitar kita. Dan hari ini juga kita akan lebih mengenal lebih dekat bagaimana sosok profil Pak Syarifuddin ini yang merupakan juga politisi dari Partai Demokrat. Ya Pak, kalau misalnya boleh kita kenalan dulu lebih jauh nih Pak ya mengenai profil boleh, Bapak kan, sepak ya. terjang Bapak, boleh mungkin diceritain ke Sobatkom semua nih Pak, kita Ya, manggilnya awal mula nih Bapak mulai berkarir sebagai politisi ini sejak kapan gitu? Saya berkarir di politik itu sebetulnya sejak Penajam jadi kabupaten. Wow. Nah, cuma ada kesempatan duduk di sini mewakili masyarakat 2014, periode 2014, dan pada saat periode pertama 2004, 2009 dia sempat gagal. Baru pada pada pemilu 2014 ya ada rezeki ke sini, duduk di sini. Wow, berarti ini sudah cukup lama ya, dari 2014 ya Pak ya? Baru 2 periode. Ya. Ya. Nanti lagi lanjut? Insya Allah. Insya Allah lanjut, begitu ya. Lalu selain dulu sebelum terjun ke politisi seperti itu, apa kegiatan Bapak? Ya, kalau kegiatan saya sebelum terjun ke politik ya saya sambil kontraktor di kabupaten, kontraktor kecil-kecilan di kabupaten ini, terus juga sebagai ketua LSN dulu, pernah ketua Ikatan Peduli Masyarakat Kaltim, IPDP, Ikatan Putra Daerah Peduli Kaltim, itu pernah dari tahun 2004 sampai 2010 kalau tidak salah. Ya banyaklah sudah dimasukin jadi pengurus KONI juga iya. Di Ormas juga iya. Nah sekarang ini alhamdulillah sebagai anggota DPRD juga dipercaya sebagai ketua kerukunan Bubuhan Banjar. Begitu banyak sekali, kayaknya jiwa Bapak ini udah jiwa organisasi banget ya. Insya Allah seperti itu iya. Lalu ketika banyak ya organisasi yang diikuti seperti itu ya, kemudian terjun ke dunia politik, apa sih yang membuat Bapak tertarik seperti itu? Sebetulnya begini, terjun ke dunia politik itu saya tertariknya itu bagaimana caranya itu bisa membantu orang, itu yang paling pertama. Bisa bermanfaat bagi orang lain, itu yang pertama. Dan alhamdulillah begitu saya duduk ya alhamdulillah sebagian cita-cita saya tersampaikan. Artinya begini, ada hal-hal yang tidak bisa dieksekusi di pemerintahan.
Nah itu melalui kami seperti bantuan-bantuan apa namanya, bantuan-bantuan pertanian, bantuan-bantuan nelayan, itu yang paling sering kita bantu di situ, yang artinya betul-betul yang kita beri bantuan itu bermanfaat bagi mereka. Jadi berangkat dari melihat situasi dan kondisi juga ya di lingkungannya Pak ya. Lalu ketika Bapak sudah terjun seperti itu ke dunia politik, yang pertama kali Bapak lakukan apa untuk masyarakat itu? Masih inget nggak? Yang pertama kali saya lakukan, saya rasa yang pertama kali saya lakukan, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah apa namanya dengan penampilan saya atau dengan kepedulian saya, alhamdulillah sampai hari ini pun seperti itu. Tidak pernah berubah. Kapanpun, dimanapun saya tetap kumpul-kumpul dengan mereka, ngopi-ngopi di mana-mana sama-sama mereka. Nah itulah kenapa ini Sobatkom semua ya, ada yang unik juga dari Pak Syarifudin ini. Beliau ini memiliki nama panggilan unik ya, nama akrab dari rekan-rekan beliau ini adalah Pak Choi, Om Choi seperti itu ya Pak ya. Om Choi, iya. Ini unik banget, kenapa sih Pak bisa dipanggil itu? Jadi waktu itu kan masih apa namanya, masih zamannya kami ikut-ikut proyek. Jadi kan ada di antara keakraban kami sama-sama kontraktor. Nah, jadi saya sering manggil mereka itu karena sudah akrab, saya panggil, Coy kesini dulu, Coy kesini dulu. Nah, mereka juga jawab, nanti dulu Coy, saya mau ke sana. Nah, akhirnya itu jadi tren sampai hari ini. Makanya tahun 2014 kemarin pada saat pelantikan, sebegitu nama saya dipanggil, ada yang teriak, Om Choi. Nah, itu sudah. Dan juga di sini kalau apa namanya staf-staf di DPRD ini yang sudah kenal saya sebelum saya duduk di sini sampai hari ini juga mereka tetap manggil Om Choi, kecuali dalam rapat-rapat. Tapi kalau telepon apa segala macam ya manggil Om Choi aja. Saya juga tidak melarang supaya lebih akrab lah. Benar, daripada sudah biasa dipanggil Om Choi terus dipanggil Bapak lagi, rasanya ada yang kurang. Ada yang kurang lah. Ada yang kurang. Nah ini kan Bapak juga sudah berkiprah mulai di 2014 ya Pak ya, dan juga udah 2 periode ini. Nah di dalam kesibukan Bapak ya dari 2014 sampai sekarang ini keluarga gimana nih Pak? Keluarga nggak ada masalah, sangat mendukung, nggak ada masalah kalau keluarga. Saya juga kadang-kadang kan habis sholat maghrib isya itu di apa namanya di masjid, habis itu entah nanti saya kemana, ngopi di mana sama kumpul di mana ya keluarga sudah tahu, enggak pernah ini, enggak pernah apa namanya di mana ini, enggak pernah, tidak pernah. Berarti sangat mendukung apa yang Bapak lakukan, apalagi ini untuk masyarakat di Penajam ya, terutama ya. Nah lalu sepanjang perjalanan Bapak juga menjadi wakil rakyat nih ya, apa sih hal-hal yang Bapak dapat gitu? Ibaratnya suka dukanya seperti itu menjadi wakil rakyat. Ya suka dukanya ya banyak yang sukanya, banyak juga dukanya. Artinya kalau suka itu ya pada saat kita misalnya ada suatu desa atau kelurahan yang tidak tersentuh, tapi dengan perjuangan kita akhirnya di situ terbangun infrastruktur yang mereka inginkan, ya kami juga sangat suka. Artinya suka sekali karena perjuangan kami di sini berhasil. Ya dukanya itu ada hal-hal yang kita tidak bisa lawan. Tidak bisa lawan itu ya seperti ini masih diperjuangkan sekarang ini, seperti terkait dengan apa namanya kenaikan harga PDAM. Nah, kenaikan harga PDAM ini kan itu instruksi gubernur ke seluruh provinsi Kaltim dengan apa namanya dengan ada batasan harga maksimal dan harga batasan minimal. Nah, sementara di Penajam ini mengambil itu harga batasan minimal sedikit saja. Nah, itu masyarakat sudah merasa apa namanya tercekik terkait dengan, nah inilah yang masih kita apa namanya masih kita bicarakan dengan pemerintah, perlu subsidi ya, karena sebetulnya kita bicara duka tadi, sebetulnya ya masyarakat di Penajam Pasir Utara ini tidak terlalu mempersoalkan seandainya juga air yang mengalir ini tidak perlu disedot lagi pakai
pakai alat listrik iya. seperti itu, iya. Kalau misalnya apa hal-hal yang paling urgent yang disuarakan ke pemerintah, terutama yang dirasakan oleh masyarakat di PPU ini, Pak? Untuk saat sekarang, Ya, untuk saat sekarang. untuk saat sekarang ya tetap air minum. Iya, selain itu ada lagi? Ya selain itu banyak, Mbak. Banyak, ya. Karena kita begini, infrastruktur kita ini kan belum selesai semua, masih banyak karena luasnya wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, sehingga masih banyak infrastruktur yang belum selesai. Begitu juga bangunan-bangunan sekolah yang belum selesai. Jangankan itu, gedung-gedung pemerintah saja masih banyak yang masih banyak yang tidak layak. Nah, mudah-mudahan ke depannya pemerintah daerah akan membangun yang kekurangan tadi, menyicil lah, menyicil pelan-pelan karena umur kabupaten kita ini kan sudah lumayan. Ya, 21 tahun ya Pak ya? Iya, 21 Penajam. tahun. Wow. Nah, apa sih hikmah yang Bapak dapat gitu sebagai seorang politisi gitu sepanjang ini? Hikmah yang saya dapat banyak, Nah ya. banyak, Pak. Banyak sekali. Terutama kepuasan kalau bisa membantu suara masyarakat gitu ya Pak? Iya, itu yang paling penting karena kita disumpah itu kan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi kalau kadang-kadang kalau seperti saya, aspirasi masyarakat dari Kecamatan Babulu, Sepaku pun saya akomodir. Karena saya duduk di sini sebagai anggota DPRD Kabupaten, bukan anggota DPRD Kecamatan. Berarti langsung di kabupatennya ya? Iya, jadi kita itu walaupun beda dapil ya tetap saya perjuangkan. Kalau memang bisa saya perjuangkan. Kalau kita melihat nih ya Kabupaten PPU nih, ya pasti kalau dengar kata PPU langsung terpikir IKN nih sekarang ya Pak ya. Nah bahkan PPU Penajam ini juga saat ini tidak bisa hanya dikatakan sebagai kota penyangga ya, bahkan Serambi Nusantara nih Pak ya. Nah bagaimana sih Bapak menyikapi mengenai istilah dengan Serambi Nusantara khususnya untuk Penajam ini Pak? Kalau saya memang dari awal saya tidak setuju kalau kita disebut penyangga. Ya. Karena kalau menurut saya pribadi penyangga itu bisa saja Sulawesi Barat, bisa saja Kalimantan Selatan atau Kutai Barat. Ya kita bagian daripada IKN itu sendiri. Sebetulnya kita bagian daripada IKN itu sendiri. Artinya karena ada satu kecamatan kita yang jadi pusat pemerintahan beserta dengan tetangga kita Kutai Timur, Kutai Kartanegara. Artinya kalau kita di wilayah yang masuk dalam dalam IKN ini ya bukan penyangga. Karena kalau penyangga itu ya bagaimana ya? Artinya nanti jangan sampai nanti di IKN berdiri mega bangunan sementara di sana gemerlap, kita di sini redup. Nah makanya kita kemarin juga kita minta kepada pemerintah ya seperti itu. Seperti di sana dibangun ya kita juga di sini dibangun. Kalau perlu bukan hanya Penajam dan Kutai Kartanegara, tapi ya seperti Balikpapan, Samarinda itu kan bagian daripada IKN itu sendiri. Tapi waktu pertama kali tercetus gitu ya Pak ya, IKN nanti ada di Kalimantan Timur seperti itu. Lalu Bapak bagaimana respon awal seperti itu? Waktu pertama kali. Oh ya responnya ya luar biasa. Paling tidak kita kan girang. Ini kan anugerah bagi kita karena biar bagaimanapun kerajaan tertua di Kalimantan itu kan ada di Kutai. Jadi ini anugerah bagi Kalimantan Timur. Kalau memang di sini benar-benar terjadi pembangunan IKN ke depannya, artinya ini memang anugerah. Artinya kita girang lah. Kan di sini disinilah nanti dilihat itu pertumbuhan perkembangan ekonomi kita itu dengan Pulau Jawa itu kan tidak terlalu jauh. Kan kalau kita dibandingkan selama ini kita kan memang ketinggalan jauh di bidang ekonomi, kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan. Nah dengan adanya IKN ini alhamdulillah insya Allah akan adanya pemerataan pembangunan baik itu di bidang ekonomi maupun pendidikan. Nah untuk menurut Bapak sendiri untuk kita bisa mengejar ketertinggalan itu dengan apa saja Pak? Ya banyak. Artinya kalau di pendidikan
Di sini kan sudah ala langkah, ada beberapa perguruan tinggi yang mau dibangun, bekerja sama juga seperti itu dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, salah satunya Gunadarma, dan ini ada lagi rencana mau kerjasama dengan UGM. Kami kan juga pernah menyampaikan kepada pemerintah bahwa di sini tuh memang yang harus diperhatikan sekali itu ya sumber daya manusia kita. Benar. Itu yang paling penting, karena jangan sampai nanti begitu masyarakat dari luar masuk ke sini, akhirnya kita yang ketinggalan. Makanya kita minta kepada pemerintah pusat untuk mempersiapkan sumber daya manusia kita, itu yang paling penting dulu. Benar. Jadi SDM memang nggak bisa dipungkiri ya Pak ya? Nggak bisa. SDM harus kuat, ya. Karena selama ini kan kita orang pusat gitu ya, lebih unggul gitu. Jangan sampai nantinya kita ibaratnya sangat tertinggal jauh kalau SDM dari kita sendiri tidak. Kalau sumber daya alam kan bisa habis, itu benar. kan nggak bisa diandalkan. Nah sekarang yang paling terpenting itu untuk mempersiapkan IKN ini. IKN ini kan sudah dari sekarang ya memang harus sumber daya manusia kita dulu yang harus kita perhatikan. Utamakan ya Pak ya? Perhatikan dan diperhatikan. Ya. Oke, nanti kita sambung-sambung lagi Pak. Boleh. Obrolan kita. Jadi Sobatkom jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Parlementaria. Sobatkom, balik lagi di program Parlementaria kerjasama Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Rumah Display Nomor 1 Kaltim. Saya masih bersama Pak Syarifuddin ya, ngobrol-ngobrol mengenai tentunya hal-hal yang bisa dilihat nih dari Kabupaten Penajam, dari seorang sosok beliau yaitu anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pak, tadi kan juga sudah menyinggung ya mengenai SDM dari kita ini harus lebih dikuatkan gitu ya. Nah, lalu dari Bapak sendiri, kacamata Bapak, sebenarnya bagaimana Bapak melihat potensi SDM dari Penajam ini? Kalau potensi kami di Penajam untuk sumber daya manusianya ya banyak. Banyak, tinggal tinggal perhatian pemerintah dalam hal ini, ada pelatihan apa segala macam. Karena biar bagaimanapun nanti tenaga kerja yang dipakai di sini, ini seperti yang sekarang kan sudah kelihatan ada Pertamina ini kan kebanyakan mereka kan tenaga yang sudah jadi. Nah, jadi selama ini memang tenaga kerja banyak dari luar karena yang sudah jadi, makanya kita juga tidak perlu berkecil hati. Makanya ada beberapa anak-anak di sini juga yang diberi pelatihan apa segala macam, alhamdulillah bisa masuk. Jadi memang kita perlu perhatian khusus. Kalau sumber daya manusianya kita banyak di sini. Termasuk juga sumber daya kita yang luar biasa ya Pak. Nah, menurut Bapak kita pasti mampu ya, SDM kita mampu sekali ya. Apalagi yang Bapak tadi bilang diperhatikan dan perhatian dan diperhatikan, ya seperti itu ya. Lalu mengenai kegiatan-kegiatan nih yang sudah Bapak lakukan ya, untuk apa sih, boleh kita dengar dong, boleh di-sharing juga kegiatan-kegiatan Bapak dan juga teman-teman di sini yang sudah dilakukan untuk menjangkau aspirasi-aspirasi masyarakatnya apa saja Pak? Ya banyak Mbak yang kita lakukan, karena kita ini kan di sini nih penduduknya ini kan kebanyakan petani dan nelayan. Jadi teman-teman di DPRD sini tahun kemarin ini, tahun 2023 ini banyak sekali membantu untuk para nelayan itu mesin. Dan ada juga bantuan untuk alat-alat pertanian untuk petani. Dan tidak lupa juga infrastruktur, alhamdulillah sudah sudah mulai bergerak ini infrastruktur yang kan, ya infrastruktur ini ada yang besar, ada juga yang kecil, karena biasanya kan kebanyakan yang tidak terjangkau itu kan ada yang kecil-kecil di daerah di perkampungan itu. Nah itu kan apalagi sekarang musim pancaroba seperti ini, kita tidak tahu kapan
tiba-tiba terus banjir aja seperti itu. Ini insya Allah sudah mulai berjalan semua. Begitu ya. Dan biasanya apa sih yang sering misalnya ketika Bapak datang gitu ya ke masyarakat, apa sih yang biasanya dikeluhkan gitu oleh masyarakat nih? Lebih banyak apa nih? Ya sebetulnya masyarakat itu tidak juga terlalu mengeluh, tidak terlalu mengeluh. Cuma kadang-kadang yaitu tadi ada hal yang tidak pernah mereka rasakan terus tiba-tiba seperti itu, baru itu yang banyak keluhan. Yaitu tadi seperti kenaikan tarif PDAM apa segala macam. Nah ini kan memang harus perlu sosialisasi sebelum menaikkan tarif itu harus perlu sosialisasi ke masyarakat. Nah itu saja ya, kalau keluhan-keluhan itu ya kebanyakannya cuma nanti pada saat hujan atau apa tiba-tiba Om ini Om coy kita di sini kebanjiran, kalau bisa kita anukan bikinkan paret di sini ya seperti itu aja. Tapi masih bisa diantisipasi seperti itu Pak ya. Iya, terutama kegiatan-kegiatan dari teman-teman di sini selain itu apa Pak? Untuk menjangkau aspirasi itu apa yang dilakukan selain terjun langsung seperti itu? Ya terjun langsung ya kadang-kadang kan seperti ini. Artinya kan kadang-kadang kita tahu situasi satu daerah, satu desa pada saat kita terjun langsung ke lapangan. Tapi ada juga yang kita tidak perlu langsung, mereka yang kirimkan kita lewat videonya. Ini tolong Pak, ini seperti ini kan ada nih. Sudah berapa tahun tidak pernah terjangkau oleh APBD karena tempatnya jauh di Sungai Paret dan itu mungkin lepas dari perhatian. Nah, jadi ya mereka ke sana ya dia kirim fotonya dengan sekian panjangnya, sekian lebar jalanannya ya seperti itu. Berarti masyarakat di sini juga cukup aktif ya? Iya, untuk, aktif. Ibaratnya menyuarakan apa hal-hal yang harus diketahui seperti itu oleh anggota dewan dan bisa disampaikan seperti itu kepada pemerintah. Kan kita kan kadang-kadang sebelum kita ke sana mereka kirim dulu, apalagi pada posisi hujan, segala macam mereka kirim video apa segala macam, kasih tahu kita. Nah kalau ada nggak sih Pak harapan-harapan dari masyarakat, terutama untuk pemerintah provinsi nih seperti itu? Iya banyak harapan-harapan masyarakat, apalagi saya kan kebetulan di Komisi 2 membidangin masalah pertanian apa segala macam. Ya kita berharapnya ya seperti kita tahu Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kan dicanangkan sebagai lumbung padi. Lumbung padi Kaltim. Cuma permasalahannya kan provinsi juga sudah tahu permasalahan yang mendasar bagi kita di sini ini yaitu air. Nah, inilah yang maunya kita minta provinsi turut memperjuangkanlah bagaimana supaya bendungan Telake yang sudah direncanakan berapa puluh tahun itu nantinya terrealisasi, karena memang ini kita tidak mampu. Kalau untuk dana APBD saja atau provinsi memang tidak mampu, tapi paling tidak kan bisa menyuarakan ke kementerian. Nah tadi juga menarik di Komisi 2 membidangi mengenai masalah pertanian. Pertanian, Nah, pendidikan, kesehatan. Untuk di pertanian sendiri, selain dicanangkan sebagai lumbung padi, hasil pertanian apa sih yang dominan di Penajam? Kalau kita di sini kan memang padi. Karena makanya kan kita ini biar bagaimanapun petani padi ini kita harus perhatikan. Jangan sampai nanti karena juga makanan pokok kita ya, karena jujur aja memang sekarang ini generasi penerus petani itu kurang. Jadi kita di sini memang harus kita perhatikan. Baik itu alat instannya atau apa segala macam memang perlu kita perhatikan. Karena setiap tahunnya itu orang bertani itu malah makin berkurang, begitu juga dengan lahan pertanian. Lahan pertanian itu kadang di daerah Babulu, di daerah Sidorejo, desa Sidorejo itu lahan pertanian itu juga sedikit-sedikit ada aja yang masuk mulai sawit. Nah ini kan cukup sangat mengganggu iya, Pak ya. Betul sekali.
Jadi memang kita harus kita perhatikan lah. Nah tadi juga Bapak bilang setiap tahunnya itu mulai berkurang seperti ya petani. Nah, ada nggak hal-hal langkah-langkah yang dilakukan seperti itu untuk meningkatkan minat ibaratnya petani-petani muda yang ada di Penajam ini? Makanya kita kan sekarang itu, saya pribadi ya insya Allah tahun ini banyak lah, ataupun Bupati kepala daerah juga sekarang ini luar biasa perhatiannya terhadap petani. Ya banyak bantuan al-instan, terus ada juga apa namanya perda alih fungsi lahan sudah ada. Perda alih fungsi lahan ini supaya jangan sampai nanti lahan petani ini habis diganti oleh lahan sawit. Makanya kita siapkan perdanya. Apalagi kan kita dicanangkan juga menjadi lumbung padi Kaltim Pak ya. Kalau sudah ada sawit gimana gitu ya. Memang harus ada perhatian. Kan karena kalau kita dibandingkan dengan Jawa dan Sulawesi, berapa kali panen 1 tahun 3 kali, kan di sini cuma sekali aja. Jadi memang harus ada perhatian khusus. Perhatian khusus itu ya seperti tadi, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan masih zaman Pak Yusran 10 tahun yang lalu terkait dengan bendungan Telaga itu nanti terrealisasi. Masalah petani itu kan cuma satu air. Ya, benar-benar. Karena kita di sini masih memakai air tanda hujan. Itu sedikit mengenai permasalahan di pertanian ya. Kalau misalnya soal pendidikan nih Pak, yang ada di sini. Kalau pendidikan, alhamdulillah Penajam ini luar biasa perhatiannya, luar biasa. Nah ini kita juga tahun ini banyak bantuan-bantuan untuk sekolah-sekolah. Terus banyak juga ada juga rencana pembangunan untuk sekolah lagi ke depannya. Kalau pendidikan ya kita perhatikan tetap memakai sistem 20% dari APBD untuk pendidikan, bahkan lebih. Ya bahkan SDM kemarin kami juga sempat ngobrol dengan siswa SMA 1 Penajam seperti itu, luar biasa banget Pak. Karena jadi kita melihat memang SDM di sini tuh emang nggak bisa disepelekan gitu, karena luar biasa sekali. Selain itu hal yang lain kesehatan juga termasuk di Komisi 2 atau seperti apa? Ya. Nah kalau terkait soal kesehatan gimana Pak di sini? Ya alhamdulillah di sini. Tenaga kesehatan dan juga tempat-tempat kayak seperti rumah sakit dan puskesmas sendiri ini seperti apa nih? Ya kalau kita di sini kan ada berapa puskesmas itu, rumah sakit 2, 1 di sini, 1 di Penajam, 1 di mana? Rumah sakit Pratama 1. Cuma memang di sini baru 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh kepala rumah sakit Pratama, Dr. Eka, memang masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan yaitu genset apa segala macam. Nah, kalau secara umum ya kesehatan kita ini ya pelayanan kesehatan sudah bagus. Cuma ya kadang-kadang itu aja Mbak Ica, kadang-kadang ini kan bukan masalah di Penajam terkait dengan apa yang banyak keluhan masyarakat ini terkait dengan pelayanan kalau sudah mau dirujuk. Nah itu. Nah ini kan sebetulnya kan ada sistem apa namanya itu yang kendalinya dipegang oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, sistem apa ya? Lupa saya. Jadi kalau misalnya di sini ada pasien mau dirujuk, sudah kelihatan di Balikpapan, di Samarinda, di mana-mana sudah ada kelihatan. Nah, itunya aja lagi yang masih ya. Karena apalagi sekarang zaman digital Pak ya, harusnya lebih mudah Cuma masalahnya ya itu tadi, karena kadang-kadang operatornya juga mungkin tidak memperhatikan permintaan-permintaan dari sini ya, makanya kadang-kadang 1 hari, 2 hari baru terjawab seperti itu. Nah kalau dari kacamata Bapak sendiri ini ya, untuk perhatian dari pemerintah provinsi selama ini untuk Penajam ini apakah sudah bagaimana? Perhatian dalam bidang? Iya, perhatian dalam seluruhnya secara umum. Secara umum. Ya. Ya kalau saya rasa sih perhatian secara umum ya sudah luar biasa karena memang ada BenQ. Ya kalau kita kan artinya dibantu seberapa oleh provinsi ya kita syukuri. Kita syukurilah. Artinya memang kan semua tergantung daripada kepala-kepala OPD yang ada di Penajam Pasir Utara. Bagaimana
apa usaha mereka minta bantuan ke provinsi. Nah, biasanya yang mereka minta itu juga dibantu oleh provinsi. Terutama di dinas-dinas apa misalnya kan mereka minta. Biasanya ada kok. Ya. Tapi ada nggak kegiatan yang belum maksimal yang dilakukan seperti itu? Terutama ini untuk di Komisi 2 deh ya. Kita berbicara mengenai tadi ada pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian. Ada nggak kira-kira yang menurut Bapak ini belum maksimal dan harus kita maksimalkan nih di tahun ini? Ya kalau memang ya yang belum maksimal itu kalau menurut kami di Komisi 2 itu yaitu tadi pelayanan kesehatan terkait untuk ini, Mbak. Rujukan itu aja masalahnya. Tapi bukan kita permasalahkan di rumah sakit Penajam yang salah, karena ini kan ada rumah sakit seluruh Kalimantan Timur itu sudah terintegrasi satu ini gitu. Nah, satu apa namanya? Jadi kapanpun mereka tanya harusnya cepat dijawab. Ya. Kapan ditanya ya cuma ya kadang-kadang mungkin yang jaga itu juga sambil bekerja, sambil melayani pasien. Nah, itulah kadang-kadang telat jawabannya. Nah, itu aja sih, itu aja. Ya. Sebenarnya tidak terlalu besar, tapi harus tetap diperhatikan. Betul. Seperti itu, Pak ya. Karena gini, kadang-kadang yang tahu sakit apa segala macam ini kan sebetulnya tenaga medis. Ya. Tapi kan kalau pihak keluarga taunya, wah ini keluarga saya harus, nah itu di situ yang kadang-kadang yang ini. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, ini juga ke Sobatkom semua, untuk kepada pemerintah barangkali dan juga untuk masyarakat Penajam ini seperti apa nih Pak, untuk secara umumnya seperti itu. Kalau ya yang ingin saya sampaikan buat masyarakat Penajam, secara khusus maupun secara umum, Skaltim, ya kita terkait dengan IKN. IKN ini artinya anugerah buat kita. Artinya siapkanlah anak-anak kita, keluarga-keluarga kita kita menyiapkan sumber daya manusianya. Karena bukan tidak mungkin jangan sampai nantinya kita kalah bersaing dengan saudara-saudara kita yang dari luar pulau. Karena biar bagaimanapun kita ini kan satu bangsa dan satu negara, yaitu negara Indonesia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kenyataan itu pasti kita terima. Nah, untuk tidak kalah ya kita harus mempersiapkan sumber daya manusia kita. Dan selain itu juga sebenarnya kita tidak hanya harus menunggu program dari pemerintah ya Pak ya, tapi kita memberdayakan diri kita sendiri supaya kita juga bisa ikut bersaing secara mandiri seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk pemerintah provinsi sendiri nih, harapan Bapak apa? Ya harapan saya kalau untuk pemerintah provinsi paling pertama itu minta kepada pemerintah provinsi adalah ayo sama-sama. Soalnya kalau kami di kabupaten, rasa-rasanya kalau ke kementerian itu kan bukan level kita. Ya, berjenjang gitu ya Pak ya. Ayolah sama-sama kita memperjuangkan apa yang saya tadi sebut Longkali ini, Sungai Longkali itu supaya bisa masuk ke sini. Untuk pengairan bendungan itu, bendungan Telake itu, ayo sama-sama kita berjuang untuk itu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam 1 tahun 2 tahun inilah. Amin. Karena memang anggarannya super besar mungkin itu. Iya. Dan memang kita harus terwujud Pak ya, karena IKN udah tahun depan nih kita diresmikan ya. Iya, enggak mampu Pak, kalau enggak ada itu ya kita ini pastinya jadinya nanti masih tetap kita mengimpor beras dari Sulawesi maupun dari selatan. Ada lagi Pak selain itu? Untuk provinsi ya? Nggak ada, itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak, luar biasa kesempatan ngobrol-ngobrol ringan kita di hari ini ya. Mudah-mudahan juga beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Syarifuddin dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Penajam ini juga bisa membuka mata kita semua ya, terutama dalam hal pembangunan IKN, di mana sumber daya manusia di Penajam ini tentunya harus lebih ditingkatkan lagi, karena Penajam ini merupakan bagian dari IKN yang juga disebut
disebut sebagai Serambi Nusantara ya Pak, ya, Iya. seperti itu ya. Semoga juga masyarakat Penajam ini juga bisa meningkatkan kemampuannya juga agar tentunya tadi tidak ketinggalan oleh orang-orang dari luar Pulau Kalimantan seperti itu ya Pak ya. Harapan juga untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten ini sama-sama bersinergi dengan anggota DPRD untuk bersama-sama bisa membangun dan juga menyelaraskan aspirasi masyarakat juga yang sudah masuk, dan mudah-mudahan kita bisa membangun Provinsi Kalimantan Timur ini dengan luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Saya Nicita Sobatkom, sampai di sini Parlementaria hari ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk Sobatkom semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.